Oke sobat belajar, ini dia ya, sertifikatnya sudah dikirimkan ke peserta seminarnya dan datanya masuk ya, ini ya sesuai dengan data peserta seminarnya tadi. Sobat belajar, jangan lupa subscribe channel ini untuk terus mendapatkan update tutorial-tutorial yang lainnya. Halo sobat belajar, kita bertemu lagi di tutorial belajar. Di tutorial kali ini saya akan memberikan penjelasan bagaimana cara membuat e-sertifikat atau sertifikat online. Nah, video tutorial kali ini hampir sama dengan video tutorial yang sebelumnya yang juga membahas tentang bagaimana cara membuat e-sertifikat atau sertifikat online. Nah, perbedaannya adalah bahwa di video tutorial kali ini kita akan membuat e-sertifikat atau sertifikat online dengan tampilan yang lebih menarik. Nah, kalau di video sebelumnya sertifikat yang dibuat adalah dengan desain yang polos. Nah, untuk yang di video ini kita akan membuat desain e-sertifikatnya dengan tampilan yang lebih menarik dengan menambahkan beberapa objek atau ornamen seperti bingkai dan objek-objek lain untuk mempercantik sertifikatnya. Nah, perbedaan yang kedua, bahwa di video tutorial sebelumnya membuat e-sertifikatnya kita menggunakan template Google Docs, sedangkan untuk yang video tutorial yang kedua yang sekarang ini kita membuat templatenya dengan menggunakan PowerPoint. Jadi sobat belajar yang sudah terbiasa menggunakan PowerPoint maka akan lebih mudah nanti membuat templatesnya. Oke sobat belajar, apa saja yang harus disiapkan untuk membuat e-sertifikat yang kedua ini? Yang pertama adalah siapkan template e-sertifikatnya yang seperti yang sebutkan di awal, bahwa kita untuk kali ini akan membuatkan sertifikatnya itu dengan templatenya itu menggunakan PowerPoint. Nah, ini sudah saya siapkan templatenya dalam format PowerPoint. Saya buka dulu ya sobat belajar. Oke, ini dia template sertifikatnya, ini dibuat menggunakan PowerPoint. Oke, jadi perbedaannya yang saya sebutkan di awal, bahwa di tutorial yang sebelumnya kita membuat templatenya itu polos ya. Nah, di PowerPoint ini kita menggunakan templatenya itu dengan menambahkan beberapa objek-objek untuk mempercantik tampilan sertifikatnya. Nah, buat sobat belajar yang kesulitan untuk membuat desain-desain seperti ini ya, atau tidak punya ide untuk membuat desainnya, mau desainnya seperti apa agar terlihat menarik sertifikatnya, sobat belajar tidak perlu khawatir. Sobat belajar bisa ambil gratis di situsnya si Microsoft nih. Sobat belajar bisa langsung pergi ke situsnya Microsoft. Ini dia sobat belajar, Microsoft Office ya. Di URL-nya ini adalah templatesoffice.com ID sertifikat. Nah, URL ini nanti akan saya kopikan di kolom deskripsi di bawah video ini, jadi sobat belajar nanti bisa lihat di deskripsinya. Nah, di halaman ini sobat belajar bisa lihat atau bisa ambil template-template sertifikat dengan format Microsoft Word dan PowerPoint ya. Sobat belajar tinggal pilih sertifikatnya, silakan download. Si Microsoft memberikannya ada beberapa ini yang bisa diambil secara gratis. Baik sobat belajar, kita langsung saja ke langkah yang berikutnya. Oke sobat belajar, ini dia ya template untuk sertifikat yang akan kita buat. Langkah yang berikutnya adalah kita pergi ke Google Drive. Oke, jadi langkah yang kedua adalah kita mengupload template PowerPoint atau sertifikat e-sertifikat yang di format PowerPoint tadi ke dalam Google Drive ini. Caranya tinggal klik kanan saja di area kosong ini, kemudian pilih menu upload file. Oke, setelah ketemu filenya, ini dia. Kemudian klik open. Oke, sekarang template PowerPoint tadi, sertifikat format PowerPoint tadi sudah di-upload ke Google Drive. Nah, sobat belajar, karena kita akan memanfaatkan fasilitasnya si Google, maka format PowerPoint ini atau template yang kita buat di PowerPoint ini harus kita rubah menjadi dokumennya si Google, yaitu Google Slide. Caranya kita buka dulu di kanan, open with, kemudian Google Slide. Sekarang untuk merubahnya ini atau mengkonversinya menjadi file Google Slide, pergi ke menu file,
kemudian pilih menu Save as Google Slide. Oke sobat belajar, ini dia ya, PowerPoint tadi sudah dirubah menjadi Google Slide. Nah, sekarang sudah ada dua file di sini, ada PPT sama Google Slide. Nah, yang PPT-nya ini atau PowerPoint-nya kita tutup saja. Nah, sekarang kita sudah punya template sertifikat atau sertifikatnya dalam format Google Slide. Nah, sobat belajar, kalau ingin ada yang dirubah di sini di tampilannya ini, silakan saja ya. Silakan bereksplorasi. Misalnya merubah fontnya atau tampilannya. Oke, sekarang saya coba rubah sedikit ya biar tampilannya agak lebih menarik. Oke sobat belajar, template-nya sudah kita rapiin sedikit ya, agar tampilannya kelihatan lebih menarik lagi. Nah, yang perlu perhatikan di sini adalah ada variabel peserta. Nah, variabel ini nanti akan berubah-ubah sesuai dengan identitas peserta penerima sertifikat ini. Nah, ini kebetulan objeknya adalah tentang seminar, maka data yang berubah di sini nanti adalah data peserta seminarnya atau penerima sertifikatnya. Oke, sekarang tampilannya sudah kelihatan lebih menarik ya dari template e-sertifikat yang di video sebelumnya. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah kita pergi ke Google Drive. Kita membuatkan formulir baru di sini. Caranya klik kanan di area kosong ini, kemudian pilih More, lalu pilih Google Form. Oke, nah di judulnya ini kita buatkan judulnya sesuai dengan judul sertifikatnya ini, yaitu seminar kalau untuk mempercantik tampilan formulirnya ini atau aplikasinya ini, maka kita tambahkan headernya di sini ya, custom theme-nya ini. Di sini ada beberapa contoh image atau theme. Oke, di kotak download header ini kita bisa pilih salah satu yang agak cocok ya. Di sini karena judulnya tadi adalah SDM kreatif, kita coba mengambil kita coba ambil yang ini ya. Oke ya, ini tampilannya sedikit lebih menarik di aplikasi ini. Nah berikutnya kita pergi ke objek yang di bawah ini, yaitu questionnya. Questionnya ini kita isi dulu. Oke, nah karena ini adalah sertifikat, maka kita coba memberikan batasan bahwa yang bisa mendapatkan sertifikat atau bisa masuk ke aplikasi sertifikat online ini adalah orang-orang yang memang sudah kita beri hak akses. Nah, misalnya kita batasi coba dengan password yang sudah kita buatkan. Nah, artinya ketika si peserta seminarnya ini mau ngambil sertifikatnya, maka dia harus memasukkan kata kunci yang sudah kita berikan. Oke, maka di sini kita buat di sini adalah password. Oke. Kemudian di sini kita pilih, pergi ke bawah sini ya, titiknya ini kita pilih di sini adalah respon validasi. Lalu kita pilih yang teks saja. Kemudian konten, nah teksnya kita buat misalnya passwordnya adalah paket 1234 misalnya ya, P-nya huruf besar. Kemudian di sini sebelahnya custom error text ini, kalau dia misalnya passwordnya salah, pesannya kita buat maaf kata kunci Anda salah, silakan menghubungi panitia. Oke. Nah, yang berikutnya kita buatkan halaman baru. Terus dulu ini section baru ya, maksudnya section baru. Di section baru ini kita buat isian data peserta.
Oke, nah di send data peserta ini kita tambahkan question. Questionnya kita yang pertama adalah email. Emailnya apa? Yang kedua, nama pesertanya. Nah, sobat belajar, untuk variabelnya ini silakan menambahkan apa saja yang dibutuhkan ya. Kalau di contoh ini saya hanya membuatkan ada 2 variabel saja. Kalau sobat mau bereksplorasi atau ada variabel-variabel penting yang mau ditambahkan di sini, silakan ditambahkan. Nanti teknisnya sama ya, hanya penambahan variabel saja. Oke, nah kalau sudah diisi seperti ini, oke, setelah ini kita setting sudah oke. Nah, sekarang kita pergi ke tabulasi respon ini. Kita akan mendownload spreadsheet dari formulir aplikasi e-sertifikat ini. Oh ya, sebentar, ini kita rubah dulu judulnya ya. Oke, e-sertifikat, sebentar. Oke, sudah. Nah, kita ke tabulasi respon ini, lalu arahkan kursor ke tombol create spreadsheet ini, icon view spreadsheet ini, klik 1 kali. Kemudian kita diarahkan ke kotak baru. Di sini ada pilihan create a new spreadsheet. Pilih saja atau klik tombol create. Oke, sobat belajar, kita sudah dibawa ke halaman spreadsheet atau Google Sheets. Saya besarkan dulu. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menyeting pengaya. Nah, karena di sertifikat ini nanti akan dikirimkan otomatis ke peserta seminarnya, maka pengaya yang kita gunakan namanya adalah adalah autocrat. Nah, untuk mengambil pengayanya autocrat itu, kita pergi ke menu add-ons. Kalau yang berbahasa Indonesia ini pengaya ya, sobat belajar, di fitur kalian. Nah, klik add-ons, kemudian pilih autocrat. Nah, bagi yang sobat belajar yang baru berkunjung ke channel ini, kalau belum paham bagaimana cara muncul ke autocrat ini, silakan pergi ke menu get on ini. Nanti di sini ada beberapa pilihan pengaya atau template, maka pilih namanya nanti autocrat, yang ini dia ya. Kemudian installkan. Nah, oke, di sini karena ini sudah saya installkan, langsung saja pilih add-on, kemudian autocrat, pilih launch. Nah, kemudian kita dibawa ke kotak dialog baru, yaitu kotak dialog job new. Nah, pilih tombol new job yang tombol merah ini. Kemudian nama jobnya isikan ya, namanya e-sertifikat. Oke, setelah kita buat nama atau job name-nya, kita klik next. Lalu di sini kita diminta masukkan template PowerPoint-nya tadi, atau template sertifikatnya ya. Template PowerPoint yang sudah kita rubah ke Google Slide-nya ini diminta untuk memasukkan, maka kita pilih tombol from drive ini karena dia sudah tersimpan tadi di Google Drive kita ya. Nah, sekarang kita lihat di mana template-nya. Ini dia, sobat belajar. Kita klik, kemudian pilih atau klik tombol select. Oke, sobat belajar, ini dia filenya. File template sertifikatnya sudah di sini dalam format Google Slide tadi. Lalu selanjutnya pilih tombol next. Nah, sekarang kita membuat relasi antara Google Slide-nya ini ya, Google Slide-nya ini dengan Google formulirnya ini. Supaya data-data yang dientrikan di Google formulir ini nanti oleh si peserta seminarnya bisa dimasukkan ke dalam template si Google Slide ini, yaitu template sertifikatnya, terutama untuk nama pesertanya. Nah, agar Google formulirnya dengan Google Slide-nya ini memiliki relasi, maka di sini kita setting relasinya, yaitu di sini. Perhatikan di sini ada peserta, ini adalah peserta yang kita buat di variabel peserta yang dibuat di Google Slide. Kita hubungkan dengan variabel yang ada di Google formulir. Ini dia. Klik di sini. Nah, di Google formulir tadi namanya adalah nama peserta. Di peserta di Google Slide, variabel peserta di Google Slide dengan nama peserta di Google formulirnya sudah kita relasikan. Nah, selanjutnya klik tombol next. Nah, di sini untuk nama filenya kita buat ini adalah e-sertifikat.
seminar SDM kreatif. Lalu di bawahnya ini ada tipe Google Slide, kita ganti menjadi PDF ya, karena berbentuk PDF nanti supaya tidak perlu dirubah-rubah oleh si peserta seminarnya. Lalu klik tombol next. Nah ini dia folder destinasinya kita buatkan ke sini ya, yang kita sudah siapkan di awal tadi di Google Drive-nya ini. Foldernya adalah e-sertifikat Google Slide. Nah ini tidak perlu kita rubah. Kalau sobat belajar ingin merubah destinasinya ini, folder destinasinya ke folder lain, silahkan rubah di sini. Ini hapus. Oke, klik next. Ini opsional, klik tombol next. Ini juga opsional, klik tombol next. Nah, share docs and send email, ya, share docs-nya itu ya betul, yes. Karena kita akan kirimkan nanti hasil atau file sertifikatnya ke peserta seminarnya. Nah, di sini tidak perlu dirubah kolaborasi dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke isian email, maka kita buat di sini emailnya itu harus sesuai dengan variabel yang ada di formulirnya ya. Kita lihat dulu. Oh ya, ini email huruf besar semua. Maka di sini juga harus menggunakan huruf besar semua agar data yang diinputkan nanti di Google formulirnya bisa di crawl. Oke. Di bawah ini objeknya kita buat sertifikat online seminar SDM kreatif. Ini pesannya kita buat terima kasih Anda telah berpartisipasi dalam seminar ini. Oke, selanjutnya klik tombol next. Nah, di sini ada pilihan nomor 9 ini, add remove job treasure. Jadi supaya crawl datanya itu bisa dijalankan oleh si Google Formulernya, maka ini harus kita pilih run and from treasure, yes. Kemudian pilih yes. Nah, selanjutnya klik tombol save. Oke, sobat belajar, sampai di sini kita close dulu halaman ini. Lalu kita coba uji. Kita menguji apakah aplikasinya berjalan baik. Nah, sekarang kita kembali ke Google Formulir. Nah, untuk menguji ini kita isikan salah satu coba contoh data peserta seminarnya ya. Kita pergi untuk memasukkan salah satu contoh untuk peserta seminarnya. Kita pergi ke ini, ke ikon mata ini, klik. Oke, di sini dia meminta password ya. Kita masukkan password. Coba kita masukkan password yang salah. Oh iya, di sini ada muncul notifikasi yaitu maaf, kata kunci Anda salah, silakan menghubungi panitia. Oke, sekarang kita masukkan password yang benar. Jadi ini password ini untuk meminimalisir ya peserta-peserta yang memang tidak terdaftar di seminar, pelaksanaan seminarnya. Oke, setelah password kita buat, klik tombol next. Kalau passwordnya benar, maka dia akan masuk ke halaman kedua ini untuk isian email. Emailnya ini kita contohkan adalah nama pesertanya, oke, data peserta seminar sudah dikirim. Sekarang kita coba lihat dari sisi akun si peserta seminarnya, apakah betul sertifikatnya itu sudah terkirim di sana dan datanya sudah diisi sesuai dengan data peserta seminarnya. Oke, sobat belajar, ini dia ya, sertifikatnya sudah masuk ke emailnya si peserta seminarnya tadi. Ini dia. Oke, ini ya, sobat belajar, dia perhatikan di sini nama sertifikat seminar SDM kreatifnya sudah muncul. Sekarang coba kita cek, kita download, kemudian open with. Oke, sobat belajar, ini dia ya, sertifikatnya sudah dikirimkan ke peserta seminarnya dan datanya masuk ya, ini ya, sesuai dengan data peserta seminarnya tadi. Oke, sobat belajar, demikian tadi cara membuat e-sertifikat atau sertifikat online dengan tampilan
lebih menarik seperti ini dengan menambahkan beberapa objek seperti bingkai dan objek-objek lain untuk mempercantik sertifikatnya, sehingga sertifikatnya kelihatan jauh lebih menarik. Oke sobat belajar, demikian tutorial kita kali ini. Sampai ketemu di tutorial-tutorial berikutnya. Salam kemudian.